Go, dan kita bakal lihat aja apakah champion yang pick bakal sama karena ada Kamil di sana, Diana juga udah muncul, Valpi mengamankan Kaisa terlebih dahulu untuk Bigetron. Kaisa lagi-lagi menjadi ADR yang diprioritaskan tentunya dengan ya kit dia yang sekarang tuh kuat banget ya. Kuat banget dan Camilla sudah diambil, harusnya Ravas yang pakai. Kemudian Kaisa memang jadi cover pick untuk Dewa dan memang nggak main-main mikro Dewa saat menggunakan Kaisa. Bener, Kayak ya. emang Kaisa ya Dewa gitu loh. Kaisa ya Dewa Iya, gitu Dewa ya. ya Kaisa. Kayak udah menyatu gitu ya. Iya sudah menyatu, apalagi di combo sama Braum, concussive blow dari Braum di combo dengan stacking dari Kaisa. Damage-nya itu, damage output-nya itu gak main-main, plus tambahan stun. Itu dia, dan juga pastinya ini bakal nyulitin lawan banget. Tapi ada Jana yang diamankan juga dan ada Singed. Yang di game sebelumnya tadi ya, di tim lain itu masih belum terlalu bersinar. Tapi kali juga ada Ani yang di Uber aja, langsung diamankan. Gue baru lihat nih Ani nih. Terus ada Lee Sin dan juga sebelah kanan kita lihat siapa yang bakal diamankan untuk Kalau dikasih Akali sih matang loh. Oh, mid lane ya. Tapi ternyata kasih Fiora. Diana bakal di mid lane. Ya, Diana dikasih di mid lane. Iya. Kalau itu kalau misalkan diambil Akali, Singednya Amsyong sih. Iya, Amsyong juga sih. Amsyong karena memang untuk match up Singed melawan Akali bakal sulit banget. Singed nggak bisa ngapa-ngapain, tinggal dicicil pakai 5 point strike Akali. Betul, dan tuh kayak lu kan emang harus deketin banget gitu kan. Biar kena poisonnya dari si Singed sendiri, cuman agak sulit. Cuman gua rasa Fiora pun gak bakal masalah untuk lawan Singed. Dia bakal pasti bisa menang aja menurut gua. Gak bakal masalah karena memang untuk di area Baron Lane Fiora itu hampir bisa menghalau siapapun. Hampir semua champion bisa dihalau sama dia. Betul, cuman ada pergantian ini ya, champion juga kita lihat di sana ada Ani yang baru sama Singed ya. Majana pun direbut, diambil ke tim Alter Ego karena tadi menurut mereka ya Jana ya cukup nyebelin banget nge-zoning out mereka kayak nggak bisa keluar pit juga. Tapi tanpa berapa lama lagi kita langsung aja masuk ke ronde kedua. Jadi kalian langsung aja nih didukung kira-kira Bigetron atau Alter Ego yang bakal menangin ronde kedua. Jadi langsung aja let's go to the game. Let's go, dan kita akan melihat siapakah yang akan ngechat Ghost Itu dia. Itu dia. Dan terus sejauh ini juga masih dibantu oleh seorang Tobu tentunya untuk di arah mid lane-nya di mana Henry. Waduh, ini Henry benar-benar harus dipantau banget nih. Jangan sampai dia outplay pakai Diana. Masalahnya Diana nih mobilitasnya nih kalau misalnya udah jadi sakit banget. Perih banget, parah. Gak usah udah jadi banget. Baru jadi sikit aja tuh udah perih. Apalagi buff-nya tuh gak main-main, ya kan? Cuma memang untuk menggunakan Annie di mid lane bisa membantu semua diver yang dimiliki oleh Bigetron. Contohnya Lee Sin ataupun Diana dan juga Fiora. Karena tinggal pakai Summon Tibers, ya kan? Apalagi dari Aini sendiri punya passive itu Pyromania, setiap kali dia menggunakan skill 4 kali untuk next attack-nya itu kena stun, next ability kena stun, ya kan? Jadi itu bener scaling stun yang lumayan. Lo lihat nih ada satu inisiasi untuk invasi dari Lee Sin udah maju juga di mana Vibratnya nih nampaknya dalam masalah kali ini. Ada blue buff yang berhasil diamankan untuk tim Bigetron, dikasih taunting sedikit dengan stiker. Taunting itu sedikit, penguin tanda tanya. Ya itu penguin tanda tanya, dan untuk di area Baron Lane Valpi cukup melakukan pressure ke arah Ravas yang sudah kehilangan darah cukup banyak. Yap, tadi ada Sonic Wave yang berhasil di-dodge dengan satu buah flash. Menurut gue ya aman, jadi gak kena first blood juga ya. Gak mati lah ya, yang penting ya. Itu dia tadi pasif Pyromania yang baru saja gue bilang dari Lexi. Langsung aja di-dive dengan Lunaros oleh Diana, tapi sayang sekali tidak cukup untuk membuat Lexi sekarat. Tiba-tiba ada datang Sonic Wave dan dilanjutkan dengan Resonating Strike. Langsung saja Lexinya cukup sekarat, terpaksa untuk memecahkan Honey Fruit. Betul, dan dari kontrol ngasih belum ya, jadi belum mau maju tadi. Kontrolnya nih benar-benar mencoba mengontrol semuanya ya. Batu kali ya, nakal ya, tendang ke sini. Betul, Winter's Bite juga dari bawah juga kali ini, dimana sebenarnya kontrol sendiri namanya cukup berbahaya. Wow, Sonic Wave kali ini masih dihindarkan sebuah flash, dimana dari seorang Tobu menyiapkan Holding Gale-nya. Mundur dulu, masih punya unbreakable juga dari Henry, bakal coba untuk mundur. Yes, dari Hari maksud gua. Iya, bakal coba tarik mundur dulu. Sayang sekali untuk engage gankingnya gagal berhasil dipatahkan dengan Howling Gale oleh Jana. Sangat baik timingnya. Dan untuk di area Baron lagi dan lagi Ravas harus memukul dirinya mundur untuk memeluk turret. Iya, karena posisinya bakal ke-pressure banget ya, apalagi Singed gitu ya kan ya, agak sulit juga untuk melawan Fiora lagi-lagi ya, ratunya Baiwan nih, Fiora. Baiwan kan. Dan Lee Sin sendiri juga udah happy farming, ya kan? Udah kembali ke habitatnya di jungle dia sendiri. Betul. Gak mau mencoba invade, jadi
untuk sekarang ini 1 menit kemudian tampaknya akan cukup tenang. Iya, Big Hero tuh suka mancing. Iya, Suka suka kiting mancing. biar kayak resource lu tuh dipakai gitu ya. Iya, Entah flash, entah skill itu bakal dipakai, dibuang, dan lu tuh bisa ngerebut objektif gitu dari Big Hero. Emang selalu kayak gitu, kayak lawannya akhirnya miss gitu kan, kayak ngeluarin skill dan Big Hero-nya malah nggak jadi war gitu kan. Karena itu Kena penting, karena itu kiting. penting, karena kayak itu memang salah satu strategi di mana dia nge-kiting supaya spell-spell penting, contohnya barrier ataupun flash itu dikeluarkan. Nanti ketika mereka udah setup lagi, itu kan mereka bisa udah langsung calling kan ya, udah flash, udah barrier, Nah, ya itu kan? dia. Nah itu langsung dihitung. Ayo, kalau ini gue ready nggak jungle? Ayo ready, langsung di engage. Betul, itu dia yang dari tadi terjadi. Dan kali ini pun sebenarnya bisa terlihat ya, masing-masing lane itu hampir semuanya ke pressure sama tim Bigetron. Mungkin yang lebih aman itu bisa dibilang dari Aninya sendiri ya. Aninya masih gak kenapa-napa, masih enak-enak aja, kecuali tadi sempat hampir kena geng sama Lee Sin. Ya. Hampir kena geng tapi ya masih bisa selamat lah, karena ada bantuan dari turret juga kan. Karena tadi kalau nggak salah pas dia hampir kena tendangan Lee Sin kan, tendangan Madun. Bener. Itu dia masih ada summon Tiber sih. Jadi mungkin si Lee Sin-nya juga nggak mau ngambil resiko terlalu banyak kan. Apalagi tiba-tiba di summon boneka Barbie depan turret kan. Langsung Ambiar. selesai. Dan kali ini juga dari Valve cukup mendominasi melawan Singed. Ravas harus mundur terlebih dahulu. Aftershock udah keluarkan di kontrol, bakal menyiapkan Sonic Wave-nya. Bakal dibuka dibantu oleh Britania. Tapi di mid lane kita lihat udah seorang Hari menyiapkan Unbreakable untuk menahan proyektil dari lawan. Dan masih sabar-sabar banget, belum ada fight untuk sejauh ini. Belum, karena mereka juga dari Bigetron sendiri belum berhasil mendapatkan makanan untuk Kaisa sih kalau gue bilang kan. Jadi mereka benar-benar memaksa supaya si V Britania ini nggak bisa farming dulu. Karena Camille kalau misalkan udah jadi satu item defense ini benar-benar berasa banget. Nah, tebelnya. itu tebelnya berasa banget. Cuman kali Iya, ini bakal iya, coba untuk di-infect lagi. digalakin aja. Sonic Wave-nya miss, ada blue buff yang bakal coba diambil oleh kontrol, tapi ternyata kayaknya nggak bisa karena masih ada Jana di sana dan di bawahnya bakal ditinggal aja, bakal buy one. Dan kali ini bakal dipress ke Winter's Beta, Tactical Sub juga berapa turret dulu dan setengah darah hilang, tapi Trap Bigetron mencoba untuk menarik mundur pemainnya, dan timnya di bawah juga ada buy one yang nampaknya agak dirugikan untuk Ezreal karena dipush banget sama Kaisa. Cuma ternyata dari darahnya sendiri pun memang iya sama-sama bonyok sih. Ya, sama-sama bonyok, apalagi memang Ezrealnya tadi sengaja narik Kaisanya menuju ke arah turret Dragonland. Jadi seenggaknya masih ada tambahan damage dari turret, sehingga Kaisanya mau nggak mau, aduh udahlah, udah nggak worth it, gue mundur aja lah. Bener, kayaknya kena terus shot barrage juga tadi dari si Dewanya, jadi Dewanya mundur. Nih, Hari juga masih ngejagain Henry, dan ngeliat dari Jananya ngejagain lane lain, itu ngikutin si Braum ya. Braumnya bakal join juga. Waduh. Tapi di atas udah bakal dilempar lagi aftershocknya juga dari seorang Ram. Untuk proc masih ada di poste kali ini. Mundur dulu dengan launch dan ternyata masih bisa selamat tentunya. Dalam mid lane juga udah ada 2 orang bersiap-siap dari Tobu dan juga Britania menyiapkan ke holding gale-nya. Naga yang udah spawn dari tadi masih belum di start sama kedua tim. Iya, tapi mereka udah mulai zoning masing-masing. Jadi seenggaknya untuk dari Braum sendiri sudah mulai sweeping area, menggunakan sweeping lens untuk mencari apakah ada ward yang dipasang oleh tim Alter Ego. Satu Sonic Wave sudah mengenai V Britania tapi tidak di follow up. Mereka langsung tarik mundur mencoba zoning lagi dan mengambil Scuttler. Rift Herald pun sudah spawn. Itu dia, bakal coba diambil dulu dari Scuttler arah Dragonland, masih ada tactical sweep juga dari V Britania. Tapi ternyata dari seorang dewa pun gak keganggu sama sekali untuk farming minionnya. Di atas juga Singed terpukul banget, minta bantuan dan menangis. Pastinya meminta bantuan dari Camille ya. Tolong bantu aku katanya, aku dibully sama Valpi kali ini. Turret juga bakal diambil. Tapi ternyata dari Ravas pun hanya bisa memberikan racun ke arah Valpi. Ya, langsung saja diracunin tapi dibalas dengan ignite. Ada barrier yang digunakan oleh Ravas dan first blood berhasil didapatkan. Tiba-tiba ada leasing ke wow si Ravasnya. Tapi mantan Drake kali ini bakal coba diambil dan diamankan. Udah ada holding gale juga, di mana seorang Camille pun sudah pastinya dibantu oleh Jana. Tapi dari Henry pun Hari maksud gua sudah membantu ke arah Mountain Dragon. Udah setengah darah lagi, Sedikit udah dari lagi. DMC juga bakal diambil ke Void Seeker, tapi ternyata berhasil diamankan oleh tim Alter Ego. Memanfaatkan kesempatan ketika Ravas memberikan informasi Lee Sin-nya masih di atas, go ambil Dragonnya. Langsung saja diambil, berhasil secure, tapi ternyata Fiora mengetahui ya udahlah kita lepas aja satu Dragon, toh kita bisa masih untung. Kenapa? Mereka kan berhasil mendapatkan satu turret, first turret dan juga Rift Herald. Itu Bener. bebas dua-duanya. Benar, turret di arah Baronland dan juga pastinya dapetin satu Rift Herald. Dan dimana juga kalau misalkan lihat dari goal time memang masih unggul Bigetron. Bahkan di bawah ke pressure kali ini seorang Rimnara sendirian. Bakal coba untuk dibonyokin dulu turretnya, dimana Mulai seorang datang Harry bala pun bakal bantuan. coba dicicil terlebih dahulu seorang Rimnara kali ini. Masih ada seorang Tobu mencoba untuk membantu seorang Rimnara. Bakal di Pop follow lagi. cepat. Ada Unbreakable yang menahan proyektil tentunya dari tim Alter Ego. Sehingga dewanya masih bisa aman saja. Full health, bakal coba tarik mundur dulu, lanjutkan lagi untuk memukul minion-minion yang ada di Dragon Lane. Tapi ternyata tidak ada yang menyadari bahwa ada Lexi di semak.
Bener, ini tinggal dikasih beruang aja ya Summon Aduh. Tibers. Cuman ternyata dari seorang Lexi pun nggak Kayaknya punya nggak- mana yang banyak. Iya, jadi kayak pikir, oh ya udahlah nggak usah lah. Nggak Itu usah, stacknya nggak udah usah. 4 loh padahal. Iya bisa di stun untuk kena dua. Teman tadi Truth of Bars yang dibuka dari si Ezreal pun ternyata miss. Ya kan? Jadi nggak bisa dapat opening yang bagus, jadi ya udahlah, mending pulang aja recall and show. Recall and heal tentu saja. Dan untuk Baron Lane sendiri, kalau misalnya kita lihat masih cukup nyaman Fioranya dan Scuttler area Dragonlance juga sudah berhasil di-secure oleh Lee Sin. Diana akan kembali ke habitatnya, bertemu dengan Lexi kembali. Bener. Tapi ada kontrol di Merc Wall Speed. Ini bakal ngeliatin ke arah bokongnya Lexi. Langsung aja ditendang dengan Dragonlance, langsung kena juga Moonfall-nya. Tapi ada Zonya yang sangat on time. Summon tiba-tiba dinyalakan dengan waktu yang sangat tepat. Hashtag ultimatum langsung menyambut Lee Sin. Berhasil di secret kill-nya. Diana cukup kerepotan tapi tebel banget. Bakal coba mundur, di backup juga dengan Unbreakable oleh Braum. Iya masih ada stamina ini juga kali ini dimana Tibers dapat stuck langsung kena stun bakal dimajuin aja oleh Alter Ego, nggak bakal disia-siakan kali ini. Taktikal sweep Flash calling of kill, Future. Barma Henry pun harus tumbang harus mundur terlebih dahulu maksud gua. Dimana kali ini ada Kaisa yang bakal join to fight, di belakang juga ada Fiora bakal di sandwich kah, tapi ternyata masih ditahan Masih untuk sementara ditahan. waktu. Masih ditahan untuk sementara waktu. Seenggaknya Fiora udah mulai berjaga, mencari momen yang tepat, tapi ternyata gue pikir gak usah lah kita push turretnya aja. Sementara itu Diana masih cukup sekarat, ada tactical sweep yang nge-slow semuanya, ada Holy Gale yang kena. Tapi ternyata Fiora cukup sekarat dan coba menarik mundur, di backup oleh Kaisa. Sangat baik, Ravas pun akan datang, langsung saja ngecongkel Kaisanya. Dan ternyata malah Kaisanya mendapatkan Camille. Itu dia Sonic Wave dari seorang kontrol juga datang di saat yang tepat juga di mana seorang Rafa will be the next target, bakal diajar lagi Winter Span, Dihajar lagi. Red, tumbang begitu Tumbang. saja, menyisakan 2 orang True shot bahkan Barrage. kali ini. Terus shot Barrage pun gak membantu banyak kali ini, di mana Lee Sin pun ternyata datang di saat yang tepat. Kali ini bakal ada turret tengah yang bakal didapatkan, bahkan ini juga ada ini ya di tengah-tengah mid lane-nya bakal dapat juga turretnya yang kedua oleh sebuah Referral tentunya. Iya, meskipun baru akhirnya bisa ditukar dengan satu turret yang ada di Dragonlance, Rimnala berhasil di-secure itu. Cuman ini belum bisa membuat gold gap yang dimiliki oleh kedua belah pihak tim ini seimbang kembali. Iya pastinya, padahal tadi di mid lane ada di Bigetron sempat di counter play ya. Karena si Aninya itu punya stack dari pasifnya. Tapi di poste dari Valpi berhasil menghindari skill dari Kamil kali ini, ternyata cukup sekarat. Harus tumbang gitu aja bakal ditinggal oleh Control. Langsung pulang dengan sebuah tempas tentunya. Langsung pulang dengan sebuah tempest dan untuk Scuttler-nya pun berhasil diamankan. Seenggaknya untuk Vision River di depan Baron Pit ini aman untuk Alter Ego tapi. Betul, untuk Alter Ego. Cuman dari network goldnya masih belum kekejar juga di Bigetron, masih bisa kebalikin lagi. Kali ini udah ada Guardian Angel juga di kontrol, bakal dibantu maju. Sonic Wave bakal ada Rimnera, bakal ditendang Dragon Strike ini masih dibakar oleh Lexi. Di mana Lexi kali ini terjebak, masih punya flash untuk menaikkan diri. Glacier Fisher maju lagi seorang di belakang. Satu kali sweep maju depan. Healer Instinct juga langsung dari seorang Kaisa Supri dari belakang. Holy Gale gak membantu kali ini. Di mana Kaisanya dari tadi sangat free dan gagal mulu untuk diculik oleh pemain dari Alter Ego. Bener-bener di-TB-in sama Braum, langsung saja dibuka Unbreakable-nya sehingga siapapun yang mau masuk ke arah Kaisa ini bakal kesulitan. Dan Infernal Dragon akan langsung di-secure oleh Bigetron sebagai free Dragon. Inilah Dragon kedua. Infernal pula yang didapetin sama dia. Dan Kaisanya nih, Dewa nih bener-bener kayak menguasai banget Kaisa kalau menurut gua. Karena dari tadi pun dia kayak bener-bener positioningnya bagus. Dan juga bisa ngasih damage maksimal ke arah tim Alter Ego. Makanya tadi gue bilang, Kaisa tuh dewa. Itu dia. Dewa itu Kaisa. Itu dia namanya Dewa lah ya kan. Iya namanya dewa lagi. Dewa Kaisa. Berat. Lu bayangin nggak kalau misalkan dewa pakai Kaisa terus masuk Dewa United, Dewa Kaisa. Dewa. Dewa. Iya, Dewa. Oke, dan untuk sementara ini channeling goldnya itu diungguli oleh Bigetron. Gapnya sangat luar biasa, 43.000 berbanding 36.000. Sweeping lens sudah diaktifkan oleh IFV Britania untuk mencari apakah ada ward yang dipasang. Sudah kelihatan satu, langsung saja dihancurkan. Dia akan mencoba dulu farming Grom. Wah ini Valpi dari turnamen-turnamen yang sebelumnya gitu ya, di Invitation juga memang bersinar banget ya. Sampai sekarang bahkan bisa dibilang konsisten untuk permainannya. Sebenarnya sendiri. Sebenarnya kalau misalkan gua ngelihat ya, antara roster Alter Ego maupun Bigetron dia adalah dua roster tim yang sama-sama memiliki pengalaman yang luar biasa di League of Legends. Tapi kita akan membahas itu lebih lanjut nanti, di mana sudah ada Resonating Strike yang gagal untuk mendapatkan satu member dari Alter Ego. Langsung saja tarik mundur sis Mongko. Itu Munsunnya kebuang loh. Maksudnya kebuang ya? Iya, ultimate dari si Jana kebuang. Udah ada Protobelt juga kali ini dari seorang Lee Sin, kebait bener banget.
Dan dari Lee Sin bakal coba untuk menculik satu lagi. Ngezoning out di arah bawah, di arah atas sana di mana seorang Vibritania nampaknya masih bisa pulangkah? Yes, di follow up lagi dari belakang sudah ada Dewa dan juga Hari pastinya dari tempelin terus. Tactical sweep dulu, hampir saja Bung nampaknya kali ini tendangan Madun kena ke arah depan Redemption. Kedua turret bakal diincar dan ada ultimatum karena seorang kontrol kali ini masih bisa selamatkan. Flash di satu tempat berhasil menyelamatkan Maria lagi ini. Sama Tivers di mana Hari pun ternyata udah gak tertolong lagi. Tapi di bawah ternyata masih ada satu buah turret lagi dan kita harus kontrol. Masih bisa selamat dan dia masih punya Guardian Angel juga. Will be the star kita lihat seorang di Britania yang coba untuk masuk ke tactical sweep bakal hidup lagi, bakal dibantu oleh Henry dari belakang dan ternyata masih bisa selamat kali ini. Pecah Guardian Angel yang dimiliki oleh Control, tapi sayang sekali dari Alter Ego tampaknya tidak bisa melanjutkan pressure-nya ke arah Bigetron. Mereka akan mencoba menarik mundur dan sedih setup kembali, tapi ternyata dari Diananya Moonfall-nya kena 3 orang, tapi ada backup dari Jana yang sangat-sangat baik menyelamatkan Ezra sekaligus Ani. Itu nggak bisa di follow up untungnya sama tim Bigetron, jadi Alter Ego masih bisa selamat. Kalau misalkan tadi sampai di follow up sama Bigetron, sih itu minimal antara salah satunya udah kena damage parah banget. Karena selain ada Diana, Lee Sin, itu tadi Kaisanya juga lagi mundur-mundur tuh bareng-bareng sama mereka. Aduh, karena Alter Ego berpikir lagi gimana cara ngebalikin pemain dari Bigetron. Karena dari tadi juga dari Valpy-nya bener-bener nyulitin Alter Ego banget karena dia nge-split push dan dari Singetnya pun nggak bisa bener-bener ngenahan yang namanya si Fiora sendirian gitu. Si Valpy tuh selalu bisa dapetin turret, dia paling nanco bisa nge-clear minion doang. Iya, tapi dia pun bonyok sebenarnya. Betul, dan mereka tuh bonyok. Tapi kalau misalnya ngeliatin ya, Bigetron itu pede aja. War berempat. Tinggal satu Fioranya biarin aja split push. Karena memang Fiora punya kemampuan untuk itu. Fiora punya damage yang cukup untuk melakukan split push. Sementara itu untuk Alter Ego sendiri mereka memang benar-benar berusaha solid mungkin melakukan team fight. Dan reward dengan bersama selalu berlima saat untuk team fight untuk memenangkan chance. Karena 5 lawan 4 di hitam atas putih ya menang 5. Ya kan? Tapi mereka lupa. Karena ada Fiora yang langsung ngetem terus di bawah di Dragon di lane manapun yang kosong. Nah itu dia bakal dihajar terus. Cuman ini waktunya untuk nge-trap. Valpy sendirian masih ada di poste tapi ternyata pasangan flash bakal digocek kali ini dengan Messi. Masih digocek habis. Valpy masih bisa selamat tapi kali ini udah ada Exhaust juga di poste lagi ternyata masih lagi digocek oleh Valpy. What a nice move. Berhasil di-cheese. Wah ampun itu di-juke. Gila itu di juk-juknya sih gokil banget. Gila itu dimanfaatin dari riposte sama Langsha, kemudian dimanfaatin lagi pasif dari Grace of Andainya sehingga dia masih bisa nge-heal terus dapat barriernya lagi, dapat damage reductionnya. Itu benar-benar nice banget dan semua mata itu terfokus pada Fiora sehingga gak ada yang sadar kalau Bigetron itu lagi ngambil Baron Nashor berempat. Bener, dan itu tadi padahal udah di slow loh pakai exhaust gitu kan. Iya, udah lagi lambat banget masih bisa dari Valpy jadi masih bisa licin kayak belut ya. Licin kayak belut. Ini memang ya sudahlah, ini lele Dumbo memang ya. Gila dari Valpy pun kali ini bakal coba untuk mendorong lane atas terlebih dahulu. Udah ada Ocean Dragon juga yang pastinya bakal coba untuk didominasi kembali oleh pemain Bigetron. 2 naga bakal diamankan kah, tapi kali ini dari seorang Lee Sin atau Control bakal coba untuk mendorong bottom lane-nya bersama Diana. Tapi ternyata mencoba untuk menjepit nge-sandwich juga. Kita lihat tendangan elangkah bakal dikeluarkan oleh seorang Lee Sin. Ternyata turret yang masih menjadi prioritas utama. Betul sekali deh. Kalau misalnya kita lihat sendiri untuk di area mid lane sudah terjadi pengepungan. Ada Lunaras dari Diana yang membuat Israel terpaksa tarik mundur tapi langsung disambut oleh Kaisa sehingga Israel pun akan detect. Ada hashtag ultimatum yang mengunci Braum dan Glacial Fissure pun sudah dikeluarkan. Lee Sin menendang core-nya langsung mundur ke dalam turret. Langsung saja dihajar lagi. Grand Channel sudah diaktifkan karena Lexi pun akan coba mundur. Ternyata wow, di wipe out 2 member sekaligus. Hingga 1 orang. Pak Budi pergi ke Lebak Bulus. Alter Ego, are you ready to lose? Dan akhirnya harus turun ke loser bracket untuk tim Alter Ego. Sayang sekali kakak. Sayang sekali kakak, tapi